Halo semuanya, buat Anda yang jadi investor di pasar saham Indonesia, pasti setuju banget ya. Beberapa minggu terakhir ini rasanya tuh kayak naik roller coaster. Gila-gilaan, banyak berita, volatilitasnya tinggi, dan jujur aja bikin cemas. Nah, kali ini kita coba tarik nafas dulu, kita bedah tuntas dua nama yang jadi biang keroknya, MSCI dan Moody's. Saya rasa kutipan dari salah satu sumber kita ini, mewakili banget perasaan banyak investor. Moody nih bikin gua mood-moodan. Situasinya emang bikin was-was, ya kan? Ada dua ancaman downgrade sekaligus dari lembaga gede, dan pasar langsung heboh. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua kepanikan ini? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, kita mulai dari sini. Dua nama yang lagi bikin pasar gonjang-ganjing, MSCI dan Moody's. Keduanya emang sama-sama ngeluarin peringatan. Tapi, ini penting banget buat dicatat. Peringatan mereka itu soal dua hal yang beda banget. Jadi, kita akan urai satu persatu, masalahnya apa, risikonya segede apa, dan yang paling penting, gimana respon dari Indonesia. Kita mulai dari ancaman yang pertama, yaitu dari MSCI. Isu utamanya adalah pasar kita ini berpotensi diturunkan kelasnya. Dari yang statusnya sekarang emerging market alias pasar berkembang, bisa jadi frontier market. Kalau ini sampai kejadian, ini tuh sebuah langkah mundur yang signifikan banget loh. Nah, biar paham masalahnya, kita harus ngerti satu kata sakti ini, investability. Gampangnya gini, ini soal kemudahan. Seberapa gampang sih seorang fund manager raksasa di luar sana bisa beli atau jual saham dalam jumlah super besar tanpa bikin harganya anjlok atau meroket? Coba bayangin, Anda ngelola dana triliunan dolar, pasti maunya bisa keluar masuk pasar dengan mulus kan? Nah, inilah yang jadi prioritas utamanya MSCI. Dan investability ini bergantung banget sama yang namanya free float, yaitu jumlah saham yang beneran beredar dan bisa diperdagangkan di pasar. Bukan saham yang dipegang erat sama pendiri atau investor strategis ya. Nah, disinilah letak masalahnya. MSCI itu curiga, angka free float yang dilaporkan di Indonesia itu nggak sesuai sama kenyataan di lapangan. Kecurigaan ini tuh merujuk ke sebuah taktik yang sering disebut Kung Fu Free Float. Cara kerjanya gini, ada seorang pemilik perusahaan yang mau sahamnya kelihatan liquid, tapi sebenarnya dia mau ngontrol pasokan. Jadi dia pakai beberapa nomine atau orang kepercayaan buat megang sebagian besar sahamnya. Di atas kertas kelihatannya free float-nya gede, tapi aslinya saham yang bisa dibeli jual itu dikit banget. Akibatnya harga jadi gampang digoreng, tapi fund gede jadi susah banget mau masuk. Biar lebih kebayang, kita bisa bandingin sama kasus grup Adani di India, yang sempat heboh banget itu. Di sana isunya spesifik cuma ke satu grup aja. MSCI pun investigasinya khusus ke saham-saham Adani, tapi nggak sampai kasih peringatan buat seluruh negara India. Nah, sekarang kita lihat kolom Indonesia. Di sini, MSCI ngelihat masalah ini lebih luas, lebih sistemik, dan menyangkut beberapa konglomerasi. Inilah beda krusialnya. Kenapa peringatannya berlaku untuk seluruh negara, bukan cuma 1-2 emiten? Tapi tenang dulu, sebuah peringatan itu belum tentu vonis mati. Sejarah udah ngebuktiin ada dua hasil yang berbeda. Coba kita lihat Mesir tahun 2023. Mereka dapat peringatan karena masalah valuta asing. Pemerintahnya gerak cepat, masalahnya diberesin, dan hasilnya downgrade batal. Nah, sekarang bandingin sama Pakistan di tahun 2021. Mereka beneran di-downgrade karena alasan teknis. Pelajaran pentingnya apa? Respons dari pemerintah dan regulator itu sangat-sangat menentukan hasilnya. Dan taruhannya ini nggak main-main loh. Angka di slide ini cukup bikin kita nahan napas. Kalau downgrade ini beneran terjadi, estimasi dana asing yang bisa cabut dari pasar saham kita itu mencapai 10 miliar dolar. Itu angka yang gede banget dan dampaknya pasti bakal kerasa kemana-mana. Oke, cukup soal MSCI. Sekarang kita pindah ke ancaman kedua dari Moody's. Poin pertama dan paling penting yang harus kita pahami adalah ini tentang perubahan outlook atau prospek, bukan penurunan rating atau peringkat. Keduanya adalah hal yang sangat-sangat berbeda. Oke, kita bedah pelan-pelan bedanya di slide ini. Yang terjadi itu penurunan outlook dari stabil menjadi negatif. Anggap aja ini kayak lampu kuning. Sebuah peringatan dini kalau dalam 6-24 bulan ke depan ada risiko penurunan rating. Nah, yang tidak terjadi adalah penurunan ratingnya itu sendiri. Itulah yang bisa kita sebut sebagai gempa bumi yang sebenarnya. Soalnya penurunan rating itu bisa maksa beberapa dana investasi buat wajib ngejual obligasi Indonesia. Meskipun baru lampu kuning, dampaknya ya tetap aja kerasa langsung. Premi risiko Indonesia jadi naik, artinya biaya pinjaman pemerintah jadi lebih mahal. Imbal hasil obligasi juga jadi ikut naik, yang neken harga obligasi yang udah ada. Dan tentu aja, rupiah juga ikut ngerasain tekanannya. Semua ini ya wajar kalau bikin pasar jadi gelisah. Tapi,
Di tengah kekhawatiran ini, ada satu data menarik yang bisa kasih sedikit kelegaan. Coba deh, lihat grafik di slide ini. Kepemilikan asing di pasar obligasi kita sekarang itu cuma sekitar 13%, jauh lebih rendah dibanding sebelum pandemi yang hampir 40%. Artinya apa? Artinya, pasar obligasi kita sekarang mungkin udah nggak serentan dulu lagi sama arus keluar dana asing. Lebih tahan banting. Setelah kita bahas semua masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Gimana respons otoritas kita? Nah, kabar baiknya, mereka nggak tinggal diam, responsnya bisa dibilang sangat cepat dan serius. Buat ngejawab MSY, regulator kita udah nyiapin beberapa langkah konkret. Pertama, syarat minimum free float mau dinaikin 2 kali lipat, dari 7,5% jadi 15%. Kedua, transparansinya mau ditingkatin dengan ngebuka data Ultimate Beneficial Owner atau UBO. Itu tuh data siapa orang sesungguhnya di balik sebuah kepemilikan saham, untuk porsi di atas 1%. Wah, ini bakal bikin praktik nomine jadi jauh lebih susah buat disembunyiin. Sementara itu, buat ngeredam dampak dari berita Moody's, Bank Indonesia langsung turun tangan dengan intervensi ganda. Mereka nggak cuma jagain rupiah di pasar fales, tapi juga ikut ngejaga stabilitas di pasar obligasi. Ini adalah langkah proaktif buat meredam gejolak. Dengan semua ancaman dan respon cepat ini, muncul satu pertanyaan besar di benak banyak investor. Apa permainannya udah berakhir? Terutama buat strategi yang belakangan ini populer banget, yaitu MSCI Play. Pertanyaannya spesifik banget. Dengan semua usulan aturan baru yang mau diterapin ini, apa strategi MSCI Play yang sering dilakuin para konglomerat buat masuk ke dalam indeks MSCI itu masih bisa jalan? Slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Coba kita lihat kolom sebelum. Dengan syarat yang lama, seorang pemilik mungkin cuma butuh sekitar 2 nomini kepercayaan buat mengeringkan pasar. Relatif gampang lah. Sekarang, bandingin sama kolom sesudah. Dengan aturan baru, mereka butuh sekitar 15 nomine buat ngelakuin hal yang sama. Jauh lebih susah, lebih mahal, dan tentunya lebih berisiko. Tapi, ada satu perspektif menarik dari para ahli. Buat sebagian konglomerat besar, tujuan akhirnya mungkin bukan lagi sekedar masuk indeks MSCI buat dapat aliran dana. Ada motivasi lain yang lebih dalam, gengsi dan warisan. Mereka itu mau ninggalin jejak, nunjukin kalau perusahaan yang mereka bangun kini diakui secara global dan diminati investor asing. Ini soal legasi. Jadi apa kesimpulan akhirnya? Kabar baiknya, konsensus para ahli cukup optimis. Ngelihat respons pemerintah yang sangat cepat, serius, dan tepat sasaran, kemungkinan terjadinya downgrade oleh MSCI itu dianggap kecil banget. Peringatan ini justru dilihat sebagai katalis untuk perbaikan yang emang udah seharusnya dilakuin. Nah, ini yang membawa kita ke pemikiran terakhir. Buku pedoman lama buat bermain di pasar saham kita mungkin bakal segera ditutup. Strategi kungfu free float bakal jadi jauh lebih sulit. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, jangan-jangan di tengah tantangan ini, sebuah pasar yang lebih transparan, lebih sehat, dan pada akhirnya jauh lebih kuat sedang dalam proses untuk lahir? Semoga aja ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.